Panjang cok komputer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Mussalman Alfaris sebagai moderator akan membimbing jalannya seminar tentang fisiologi anatomi sistem endokrin dari kelompok 3. Untuk kelompok 3 dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang fisiologi anatomi sistem endokrin yang beranggotakan saya, Raditya Dwi Prayoga, Apriliana Nur, Sani Azhar Arifah, Eri Rosanti Putri, Ika Rahmawati, Istiqomah, dan Supriyanto. Yang pertama, sistem endokrin. Sistem endokrin merupakan sistem kontrol kelenjar tanpa saluran. Respon sistem endokrin sifatnya lambat, menit, jam, bulan, atau tahun. Komunikasi sistem endokrin melalui media yang hormon bertindak sebagai pembawa pesan, melalui aliran darah ke berbagai sel dan menerjemahkan pesan sebagai tindakan. Cara kerja sistem endokrin. Yang pertama adalah bekerja secara spesifik pada organ bagian tubuh tertentu atau aktivitas tertentu. Kemudian dihasilkan tubuh dalam jumlah yang sangat sedikit, tetapi memiliki pengaruh besar terhadap aktivitas tertentu dalam tubuh. Bekerja lambat, pengaruh hormon tidak spontan seperti pada pengaturan oleh syaraf. Sebagai senyawa kimia, hormon tidak dihasilkan setiap waktu. Hormon diproduksi hanya apabila dibutuhkan. Demikian adalah gambar sistem endokrin. Ada hipotalamus, kelenjar tiroid, kelenjar pituitari, kelenjar paratiroid, kelenjar timus, kelenjar adrenal, kelenjar pankreas, ovarium untuk wanita, dan testis untuk laki-laki. Penyusun sistem endokrin. Yang pertama adalah sel neosekretory, sel yang berbentuk seperti syaraf pada hipotalamus. Sel tersebut memperhatikan fungsi endokrin, sehingga disebut juga neuroendokrin. Yang kedua adalah sel endokrin sejati atau sel klasik, berfungsi sebagai penghasil hormon, tidak memiliki sel bentuk-bentuk seperti sel syaraf. Kelenjar endokrin sejati dapat ditemukan pada hewan yang mempunyai sirkulasi, baik vertebrata maupun invertebrata. Selanjutnya adalah jenis-jenis kelenjar endokrin. Yang pertama adalah hipotalamus, merupakan pusat tertinggi sistem kelenjar endokrin yang menjalankan fungsinya melalui hormonal dan saraf. Hormon yang dihasilkan adalah faktor R, releasing, dan E, inhibiting, yang mengontrol sintesa dan sekresi hormon hipofise anterior, sedangkan kontrol terhadap hipofise posterior melalui kerja syaraf. Hormon yang hipotalamus adalah yang pertama adalah ACRH atau adrenocorticotropic releasing hormone atau ACE, adrenocorticotropic inhibiting hormone. Yang kedua TRH, TIH, tyrotropin inhibiting hormone. Yang ketiga adalah GRH, growth releasing hormone, GIH, growth inhibiting hormone. Yang keempat, GnRH, gonadotropin releasing hormone atau GNIH, gonadotropin inhibiting hormone. Yang kelima, PT
PRH, Parathyroid Releasing Hormone, atau PTIH, Parathyroid Inhibiting Hormone. Yang terakhir adalah PRH, Prolactin Releasing Hormone, atau PIH, Prolactin Releasing Hormone. Yang kedua adalah hipofisis, disebut juga glandula pituitaria, terletak pada sela tursika. Berfungsi sebagai sekresi dari hormon endokrin. Kelenjar ini dibagi dua bagian, yaitu yang pertama hipofisis. Thyroid gland terletak di leher bagian depan di samping kiri dan kanan trakea. Menghasilkan 3 jenis hormon T3 triodotirin, T4 tetraidotirin, berfungsi meningkatkan produksi energi dari makanan, meningkatkan sintesis protein. Tirokalsitonin berfungsi menurunkan reabsorpsi dari kalsium dan fosfat dari tulang dan darah. Bahan dasar pembentukan hormon adalah yodium yang diperoleh dari makanan dan minuman. Fungsi kelenjar tiroid mengatur kegiatan metabolik, merangsang oksigen, mengatur penggunaan O2 dan pengeluaran CO2. Mempengaruhi perkembangan susunan saraf, merangsang pertumbuhan. 4. Paratiroid gland menempel pada bagian anterior dan posterior kedua lobus kelenjar tiroid, menghasilkan hormon paratiroksin. Fungsi hormon paratiroid meningkatkan kadar kalsium dan menurunkan kadar fosfat. 1. Meningkatkan resorpsi tulang SHG, serum kalsium meningkat. 2. Organ target PTH, tulang, ginjal, dan usus halus. Nah, kelenjar ini terletak pada kedua kutub ginjal, terdiri dari 2 lapisan, yaitu bagian korteks dan medula. Korteks adrenal mensitesa 3 hormon, yaitu 1. Mineral kortikoid, aldosteron, berfungsi mengatur keseimbangan elektrolit. Glukokortikoid, kortisol, berfungsi metabolis glukosa. Endokrin merupakan hormone seks. Pankreas terletak di retroperitoneal rongga abdomen bagian atas dan terbentang horizontal dari duodenum ke lien. Jaringan utama pankreas terdiri atas, berfungsi untuk mensekresikan getah pencernaan ke dalam duodenum. 2. Pulau Langerhans keluar tapi langsung ke dalam darah. Pulau Langerhans terdiri dari beberapa sel, yaitu sel alfa,
atau sel A, sel beta atau sel B, sel C, dan sel D. Tujuh, kelenjar timus. Terletak di dalam mediastinum di belakang sternum, menghasilkan hormon timus, hanya dijumpai pada anak usia di bawah 18 tahun. Ukurannya pada bayi kira-kira 10 gram. Bertambah pada masa remaja 30-40 gram. Kemudian berkerut. Fungsi kelenjar timus. 1. Mengaktifkan pertumbuhan badan. 2. Mengurangi aktivitas kelenjar kelamin. 3. Sebagai imunitas tubuh. 8. Kelenjar gonad. Kelenjar ini terbentuk di minggu-minggu gestasi dan tampak jelas di minggu-minggu pertama terjadinya di masa pubertas dengan meningkatkan FSLH. Testis terdiri dari 2 buah skrotum. Testis berfungsi sebagai organ reproduksi. Ovarium berfungsi sebagai organ endokrin yang menghasilkan sel telur yang setiap bulannya siap dibuahi oleh sperma, estrogen, dan progesteron. Yang selanjutnya, klasifikasi dan sifat hormon. Hormon dapat diklasifikasikan menjadi 3, yaitu peptid dan protein, steroid, dan juga turunan tirosin. Terdapat sejumlah zat kimia yang menyerupai hormon, yaitu hormon timik, hormon brakidin, hormon erythropoietin, hormon prostaglin, hormon feromon. Selanjutnya, mekanisme aksi hormon. Mekanisme aksi hormon ada 2. Yang pertama, reseptor hormon pada membran. Reseptor untuk hormon pada suatu sel dapat terletak pada membran atau sitoplasma. Biasanya merupakan reseptor untuk hormon protein atau peptida. Contoh yang pertama, perubahan aktivitas enzim. Perubahan aktivitas enzim memungkinkan proses metabolisme tertentu dapat terselenggara atau terhenti. Contoh yang kedua, pengaktifan mekanisme transport aktif. Proses transport aktif sangat penting bagi sel untuk memasukkan atau mengeluarkan suatu zat. Mekanisme aksi hormon yang kedua, yaitu reseptor hormon pada sitoplasma atau reseptor sitosik, merupakan hormon yang terdapat dalam sitoplasma sel sasaran. Hormon yang menggunakan reseptor sitosolik adalah hormon steroid dan hormon turunan asam amino. Hormon tersebut sangat mudah larut dalam lipin sehingga mudah melewati membran sel sasaran. Kesimpulan, kelenjar endokrin adalah sebuah organ yang memproduksi zat aktif atau hormon yang dilepaskan melalui darah. Zat aktif ini akan sekaligus bekerja sebagai kontrol umpan balik, bekerja pada spesifik target, dan memiliki mekanisme kerja tertentu. Sistem endokrin terbagi menjadi beberapa kelenjar endokrin yang jika dalam satu kasus disebut dengan sistem endokrin berfungsi untuk mempertahankan homeostatis selama istirahat dan olahraga. Saraf dan sistem endokrin juga bekerja sama untuk memulai dan mengendalikan gerakan dan semua gerakan yang melibatkan proses
Baik, terima kasih penyampaian materi dari kelompok 3. Sesi selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Silakan pada kelompok lain yang ingin bertanya, saya beri waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan. warahmatullahi wabarakatuh. Satu, ingin bertanya. Apa saja penyakit yang disebabkan oleh munculnya gejala gangguan sistem endokrin? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sumirna, perwakilan dari kelompok 4 ingin bertanya. Jelaskan sistem saraf dan sistem endokrin, yang keduanya merupakan sistem koordinasi. Terima Mengapa kelenjar timus hanya dijumpai pada anak usia di bawah 18 tahun? Kelompok lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab. Mau kita besok aja, Mat. Enggak ada waktunya nanti. Ada berbagai jenis penyakit yang muncul karena gangguan sistem endokrin, yaitu keempat sindrom Cushing, yang kelima penyakit Graves. Untuk kelompok kami, jawaban untuk kelompok 2. Kelenjar timus akan terus tumbuh dan akan mencapai berat maksimalnya ketika manusia beranjak dewasa. Ketika kita berada pada masa pubertas, ukuran kelenjar timus menjadi sangat besar. Hal ini terjadi karena kelenjar tersebut sedang aktif-aktifnya bekerja.
Setelah masa pubertas selesai, kelenjar timus jadi mengecil akibat menghilangnya jaringan limfoid serta munculnya jaringan ikat dan lemak. Oleh sebab itu, kelenjar timus hanya sering dijumpai pada anak usia di bawah 18 tahun. Bagaimana untuk kelompok 2? Apakah bisa dipahami? Bisa, Mas. Bisa. Makasih. Yuk, bagi yang belum bertanya. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Sel pada sistem endokrin adalah sel epitel. Sinyal sistem saraf spesifik dialirkan ke bagian tubuh tertentu. Sedangkan sistem endokrin menyebarkan hormon ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah dan mengenai sel mana saja yang memiliki reseptor hormon tersebut. Terima kasih. Apakah kelompok 4 bisa diterima? Bisa, terima kasih. Baik, semua pertanyaan sudah dijawab oleh kelompok 3. Saya akhiri seminar anatomi fisiologi sistem endokrin kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.